seorang ayah dan seorang ibu, ketika mereka meninggal dunia, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kuburnya. Azab tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apakah diangkatnya azab tersebut? Dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahin nabi wa ali wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita di acara Cuko Cawisan Nungguh Buka di Ramadan hari yang ke-9, disponsori oleh Pempek Flamboyan yang ada di cabang Asegaf. Mudah-mudahan Pempek Flamboyan yang menjadi sponsor acara semacam ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat juga buat orang-orang yang di sekitar kota Palembang, yang kalau ingin yang namanya berbuka, jangan lupa Pempek Flamboyan, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana mungkin bertemunya kita di sini berkat doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yang mana juga sering kita ucapkan doa tersebut di setiap solat kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka dengan doa tersebutlah wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kemuliaan bulan Ramadan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga insya Allah Allah memberikan kita kekuatan untuk yang namanya menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an yang telah Allah turunkan di bulan suci Ramadan sebagai yang namanya hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan juga wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjelaskan
dan memberikan hidayah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka disinilah momennya, waktunya untuk kita memberkahi umur kita. Kita berkahi kehidupan kita berkahi keluarga kita berkahi anak keturunan kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka sangatlah rugi bagi manusia apabila dalam hidupnya tak bisa membaca Al-Quran. Nabi sendiri yang mengatakan dalam sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Afdalnya, utamanya, amalia atau ibadah setelah yang fardu adalah membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Ubay radhiyallahu taala anhu, qala al-husun salasatun, benteng itu ada 3, penjagaan itu ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun, masjid, rumahnya Allah adalah benteng buat mukmin, buat muslim, menjaga dirinya, hawa nafsunya, jangan sampai menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa dzikrullah hisnun, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah adalah benteng manusia supaya terjaga dari gangguan syaitan. Dan yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'an hisnun, membaca Al-Quran adalah benteng manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah rugi apabila manusia dalam seumur hidupnya tidak bisa membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, su'ilah, pernah ditanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala anir rajuli, dari seorang laki-laki, yaghzu ahabbu ilaika au yata'allamul Qur'an. Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mana kau lebih senangi, yang mana yang lebih kau cintai, berperang atau mengajarkan Al-Quran? Dijawab oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, faqala yata'allamul Qur'an, saya lebih menyenangi untuk memperdalam Al-Quran, untuk memperbagus bacaan Al-Quran dan mengajarkan manusia Al-Quran. Kalau kita cermati, kadang-kadang banyak di antara kita yang lebih lama memegang handphone kita daripada Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita. Ketahuilah ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, handphone yang kita punya dan handphone yang kita buka itu tidak akan mendapatkan atau memberikan pertolongan kelak di hari kiamat. Tetapi Al-Quran yang kita baca, yang kita buka, itu akan memberikan pertolongan kelak di hari kiamat, kelak berjumpa dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'u, bacalah oleh kalian Quran, kata Nabi Muhammad. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah, bacalah oleh kalian, wahai umatku, kata Rasulullah, Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan pertolongan kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
kita yang mempunyai rumah, pasti di rumah kita masing-masing ada yang namanya Al-Quran. Yang pertanyaannya, apakah Al-Quran yang di rumah kita tersebut kita baca, kita buka? Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu antara dua. Dirinya memberikan pertolongan bagi orang yang membacanya, atau Al-Quran tersebut nanti menuntut di hari kiamat apabila seorang mempunyai Al-Quran dan Al-Quran tak pernah dibuka seumur hidupnya. Apalagi kalau Al-Quran yang dia punya di rumahnya sampai hilang jilidnya, sampai hilang lembarannya, hilang hurufnya, wa iyadzubillah, inilah orang yang nanti kelak di hari kiamat Al-Quran menuntut dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu cerita. Cerita ini yang pernah kita dengar dari guru mulia kita, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ketika beliau menceritakan hal tersebut, ada dua orang, yaitu seorang ayah dan seorang ibu. Ketika mereka meninggal dunia, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kuburnya. Diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kuburnya. Tak lama kemudian azab tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apakah diangkatnya azab tersebut? Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim seorang anaknya. Karena ayah dan ibu ini mengajarkan anaknya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengajarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam Al-Quran itu mendapatkan pertolongan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang diajarkan kepada orang lain. Bagaimana kalau seorang tersebut dalam waktunya, hidupnya tak pernah lepas dari Al-Quran? Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ada suatu cerita hukiyah diriwayatkan anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, ra'aitul Rabbal Izza fil manam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal melihat yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tidurnya. Ini yang mengatakan imam besar dalam zamannya. Fakultu ya Rabb, ma faddala ma yataqarrabu bihil mutaqarribuna ilaik. Bagaimana cara orang-orang terdahulu mereka mendekatkan dirinya kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, maka Allah menjawab pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal, bikalami ya Ahmad, dengan membaca perkataanku wahai Ahmad, yaitu membaca Al-Quran. Fakultu, maka Imam Ahmad mengatakan, bifahmin au bighairi fahmin, wahai Allah, membaca Qur'annya dengan paham atau dengan tidak paham. Qala Allah, maka Allah mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bifahmin au bighairi fahmin, dengan paham ataupun dengan tidak paham ya Ahmad. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah,
Kalau kita ingin yang namanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita dengan Al-Qur'an. Sungguh mulia orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Maka di sini jelaskan juga fatwanya seorang Al-Imam Al-Hafidh Amr Ibn Salahi. Beliau mengatakan, qiraatul Qur'an karamatun akramullah bihal bashar. Orang yang membaca Al-Quran, suatu karamah yang Allah berikan buat dirinya. Faqad warada, maka diriwayatkan, anal malaikata, sesungguhnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, lam ya'tu zalika, tidak diberikan kemuliaan seperti orang yang membaca Al-Quran. Bayangkan saja, kalau kita pikirkan, kurang mulia bagaimana para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kemuliaan seperti orang yang membaca Al-Quran. Akan tetapi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala harisun lidzalika alastimai minal insi. Para malaikatnya Allah itu kalau yang namanya mendengar manusia membaca Al-Quran, para malaikat duduk bersama orang-orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan kemuliaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang yang anehnya zaman sekarang, ketika orang membaca Al-Quran dengan keras suaranya, banyak orang yang menentang, wa'iyadzubillah. Ini manusia atau manusia? Kalau memang dirimu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengarkan Al-Quran dan hatimu akan diterangi dengan cahayanya Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berusia bermacam-macam. Mungkin kita sekarang berusia 32 tahun. Mungkin ada juga yang 35 tahun. Mungkin ada juga yang 45 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaannya, dari umur kita sekarang itu, berapa banyak kita telah menghatamkan Al-Quran? Jangan mengaku kalau kita pecinta Allah, pecinta Rasulullah, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran. Maka disayangkan apabila seseorang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lari dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan lisan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan yang namanya bulan suci Ramadan, hati kita diterangi dengan bacaan Al-Quran. Rumah kita diterangi dengan cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan juga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi ahlil Quran, menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, kalau kita mempunyai waktu luang, maka ambillah wudhu dan bacalah Al-Quran. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga hajat kita dikabul oleh Allah. Dan mudah-mudahan juga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah. Dan mudah-mudahan juga kita sama-sama berdoa, yang belum umrah insyaallah diumrahkan oleh Allah. Yang belum haji insyaallah dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, yuk sama-sama kita ambil Quran kita baca.
Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca tersebut menjadi penolong kita kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan yang mensponsori acara semacam ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi hidupnya, diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi kehidupannya, diberkahi anak keturunannya, dan juga para media manfaat. Mudah-mudahan selalu bermanfaat buat umat. Mudah-mudahan mereka seluruhnya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya, rezekinya, umurnya, anak keturunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.